Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani Tosepu. Saya di sini akan menjelaskan tentang definisi transformasi linear. Transformasi linear adalah dasar dalam aljabar linear yang berbentuk fungsi. Transformasi linear yang dimaksud adalah perpindahan dari satu ruang yang biasa dinamakan dengan domain, seperti ini domain, ke ruang lain yang dinamakan kodomain. Jadi domainnya ini berpindah ke ruang kodomainnya. Kemudian ada yang namanya transformasi linear umum. Transformasi linear merupakan suatu vektor di ruang vektor W ke ruang vektor W yang dinotasikan seperti berikut: T.2 V ke ruang vektor W. Disebut sebagai transformasi linear jika untuk setiap U V elemen dari V, maka berlaku yang pertama yaitu TU tambah V sama dengan TU tambah TV. Ini merupakan operasi penjumlahan. Kemudian yang kedua yaitu TKU sama dengan KTU dengan skala, dengan K adalah skalar. Ini disebut dengan perkalian skalar. Keterangannya V adalah ruang vektor V, W ruang vektor W, dan T adalah transformasi. Nah, kita masuk ke dalam istilah dalam transformasi linear. Beberapa istilah dalam transformasi linear diketahui, yang dimana diketahui ruang vektor V, W. Yang pertama yaitu transformasi linear yang bekerja pada ruang vektor yang sama, T, V ke ruang vektor V disebut dengan operator linear. Kemudian yang kedua, transformasi linear T, yang dimana V ke ruang vektor W dengan TU sama dengan 0 disebut transformasi 0. Kemudian yang ketiga yaitu transformasi linear T, V ke ruang vektor W dengan TU sama dengan AU disebut transformasi matriks, sedangkan A disebut dengan matriks transformasi. Nah, kemudian yang pertama yang ini tadi, operator linear. Nah, yang pertama, transformasi linear yang bekerja pada ruang vektor yang sama, T, V ke ruang vektor W, atau yang disebut dengan pemetaan identitas adalah fungsi yang memetakan V ke dirinya sendiri. Pemetaan T, V ke ruang vektor V yang didefinisikan oleh TV sama dengan V, biasanya dinotasikan oleh I atau identitas. Perhatikan pemetaan identitas I V ke vektor V dengan T XY sama dengan XY yang memetakan tiap V elemen dari V ke dirinya sendiri. Maka untuk sembarang U V elemen V vektor mempunyai yang pertama yaitu I U tambah V sama dengan U tambah V. I dikali U tambah V sama dengan I kali U tambah I kali U. Dan yang kedua yaitu ambil U elemen dari V dan K skalar. Maka I kali K kali U sama dengan K kali U kali I K kali U. Sama dengan K kali I dan kali U. Jadi I identitas merupakan vektor ke ruang vektor V dengan TX Y sama dengan XY adalah transformasi linear. Kemudian transformasi nol. Pemetaan nol adalah fungsi pemetaan nol atau transformasi nol adalah fungsi yang memetakan setiap vektor di V ke vektor 0. Misalkan T transformasi V ke ruang vektor W dengan TX sama dengan 0 adalah pemetaan yang menghubungkan vektor 0 elemen W ke setiap V elemen V untuk sembarang vektor U V merupakan elemen dari V. Maka yang pertama yaitu TU tambah V sama dengan 0, dan kemudian TU tambah V sama dengan 0 tambah 0, TU tambah V sama dengan TU tambah TV, dan yang kedua yaitu TKU sama dengan 0 karena disebut sebagai transformasi 0, maka di sininya harus 0 juga. Kemudian TKU sama dengan K kali 0, TKU sama dengan KT kali U,
Jadi, transformasi V ke ruang vektor W dengan Tx sama dengan 0 adalah transformasi linear. Nah, kita masuk ke contoh soal. Yang dimana kita lihat, kita ambil contoh soalnya yaitu dari modul. Soalnya yaitu diketahui T ruang vektor 2 akan dipindahkan ke ruang vektor 3, di mana T xy sama dengan x kurang y xy. Apakah itu merupakan transformasi linear? Di sini kita mencari pembuktian yang dimana jika kedua syarat ini terbukti, maka soal ini bisa dikatakan sebagai transformasi linear. Langsung saja. Awalnya itu untuk menjawab kita harus melakukan pemisalan yang dimana vektor U sama dengan x1 dan y1 dan vektor V sama dengan x2 dan y2. Karena di sini terdapat dua variabel yaitu x dan y, maka kita harus mencoba pada syarat yang pertama, syarat penjumlahan. Jika misalnya terdapat tiga variabel, maka misalnya yaitu x, y, dan z, maka kita melakukan pemisalan yaitu ada tiga juga, yaitu u, v, dan w, yang dimana isi dari vektor u yaitu x1, y1, z1, v2 itu bisa x2, y2, z2, dan seterusnya. Nah, kita masuk ke persyaratan yang pertama, yang dimana vektor u tambah vektor v sama dengan x1 tambah x2, y1 ditambah y2. Karena kan ini ditambah, jadi kita harus menggabungkannya, jadi penjumlahan. Maka T vektor u tambah v sama dengan T x1 tambah x2, yang ini kan syaratnya ini T u tambah vektor v, ya ini udah terpenuhi. Kemudian sama dengan x1 tambah x2 dikurang y1 tambah y2. Kita mengikut ke ini. Kalau misalnya di sini kurang, maka di sininya juga pengoperasiannya harus pengurangan juga. Kan nilai x itu yaitu x1 tambah x2. Maka dikasih masuk ditulis di sini. Kemudian nilai dikurang dengan y, nilai y itu y1 tambah y2. Ini x1, x2, y1, y2. Kemudian sama dengan dapat dilihat dari syarat ini TU tambah TV, dan dimana ini sudah sama dengan yang syarat ini, yaitu x1 kurang y1, x1 y1 ditambah x2 kurang y2, x2 y2 sama dengan T vektor U tambah T vektor V. Kemudian untuk sembarang skalar, yang dimana syaratnya itu kayak gini, T K kali vektor U sama dengan K T kali vektor U. Kita sesuaikan dengan ini, yang dimana K kali vektor U sama dengan K x1 K y1. Kemudian T kali U sama dengan T, ini skalarnya dipindahkan ke sini, jadi ini dikasih masuk di perkalian ini. K x1 K y1 sama dengan K x1 y1, ini tadi mengikuti ini, K x1 kurang K y1, K x1 K y1 sama dengan K x1 kurang y1
X1 X1 sama dengan KT vektor U. Nah, jadi kedua syarat tersebut terpenuhi. Jadi Tx sama dengan X kurang Y, Xy merupakan transformasi linear. Kemudian kita pindah lagi ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu kurang lebih, contoh yang kedua itu sama kayak yang contoh yang pertama. Akan tetapi contoh yang kedua ini bukan merupakan transformasi linear karena tidak memenuhi syarat yang kedua, yaitu ini T K vektor U sama dengan K kali T vektor U. Yang dimana pendefinisiannya itu seperti ini. Fungsi di atas bukan transformasi linear karena tidak memenuhi syarat kedua, yaitu untuk sembarang skalar K, T K kali vektor U sama dengan K2X1, K X1 2, K Y1 pangkat 2 tidak sama dengan K T kali U sama dengan K2X1 X1 2 dan Y1 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang kernel atau inti dan jangkauan. Yang pertama kita bahas tentang transformasi terlebih dahulu. Transformasi linear. Diketahui transformasi linear T banding V operator linear W dengan fungsi T kali vektor U. U anggota bilangan V kernel dari T atau disingkat ker T adalah himpunan U. Misalkan V dan W adalah ruang vektor T banding R pangkat 2 A aksen R pangkat 3, dinamakan transformasi linear apabila untuk setiap U V anggota bilangan R pangkat 2 dan K anggota bilangan W berlaku yang pertama A, berlaku rumus A T kurung U tambah V sama dengan T U tambah T V. Dan yang kedua B, T kurung KU sama dengan K kali T kali vektor U. Jika R pangkat 2 sama dengan R pangkat 3, maka T dinamakan operator linear. Nah, sedangkan jangkauan merupakan R kali vektor T merupakan himpunan dari B dengan A, U sama dengan B. Kalau kita perhatikan maka R, T merupakan ruang kolom dari A. Nah, kita langsung saja masuk ke latihan soal. Di sini saya mempunyai soal sederhana, yaitu tentukan basis dan dimensi dari ker T dan RT dari transformasi linear T sama dengan R pangkat 2 sama dengan R pangkat 3 dengan T kali vektor U sama dengan A kali vektor U dengan vektor U anggota bilangan dari R pangkat 2 dan A sama dengan 1, 3, 1, 2, 5, 3. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam soalnya, ke dalam jawabannya teman-teman. Di sini kita ketahui A sama dengan 1, 3, 1, 2, 5, 3. Kita cari B2 atau baris kedua sama dengan rumusnya min 2B1 ditambah B2. Nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman. Nah, di sini baris pertama tetap ya teman-teman, 1, 3, 1. Nah, di sini permasalahannya kita ubah baris kedua. Baris kedua min 2
kali B1. Berarti min 2 dikali baris pertama ditambah baris kedua. Hasilnya adalah 0. Contohnya min 2 dikali baris pertama itu 1, berarti min 2 ditambah 2, berarti min 2 ditambah 2 sama dengan 0. Nah, kita masuk ke sini. Min 2 baris 1, berarti min 2 kali 3 sama dengan min 6 ditambah 5. Berarti jawabannya min 1. Dan min 2 dikali 1 tetap min 2 ditambah 3. Itu jawabannya adalah 1. Nah, di sini kita sederhanakan B2 sama dengan min B2. Yang baris pertama tetap ya teman-teman 1, 3, 1. Nah, yang baris kedua ini kita kalikan ke min B2. Nah, jadi 0 tetap 0. Kita ubah ke min. Min 1 kalau dikalikan min berarti berubah menjadi 1, dan 1 kalau dijadikan min berarti min 1. Kita teman-teman langsung aja X2 dikurangi X3 sama dengan 0. Nah, rumusnya teman-teman. X2 di sini kita ketahui X2 sama dengan T, dan X2 sama di sini X2 sama dengan X3. Jadi misalkan kita X3 itu sama dengan T, jadi X2 dan X3 itu T. Lalu kita langsung masuk saja ke rumusnya. X1 ditambah 3 X2 ditambah X3 sama dengan 0. Nah, hasilnya di sini X1 ini tetap ya teman-teman. Kita pindah ruas teman-teman. Tadi kita ketahui X2 tadi adalah T. Lalu kita pindah 3 di sini. Kalau kita pindah ruas gini jadi min 3. Nah, dan di sini X3 di sini tadi adalah sama dengan T juga, sama dengan X2. Nah, di sini kita tulis T. Kalau pindah ruas berarti min T. Nah, X1 sama dengan, kita jumlahkan ini teman-teman, berarti dapatnya min 4T. Nah, kalau kita buat seperti ini teman-teman, X1, X2, X3 sama dengan min 4T, X2 nya T, X3 nya T sama dengan T ini kita misalkan 1 ya teman-teman. Jadi tetap min 4, 1, 1. Nah, jadi baris ker T sama dengan min 4, 1, 1. Dan dimensi ker T sama dengan 1. Jadi jangkauannya atau R, jadi basis RT merupakan basis ruang kolom A yaitu 1, 2, 3, 5. Dan dimensi RT sama dengan 2. Nah, di sini sudah ketemu jawabannya teman-teman. Baik, kita masuk ke materi matriks transformasi. Matriks transformasi adalah matriks yang didapat dari aturan transformasi dan melalui perkaliannya dengan vektor awal dapat diperoleh vektor bayangan atau vektor hasil transformasi. Untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat transformasi linear S yang mentransformasikan vektor V sebagai vektor awal menjadi vektor W sebagai vektor hasil transformasi, atau disebut juga vektor bayangan dari vektor V. V memiliki elemen vektor X, Y, Z akan ditransformasikan menjadi W yang memiliki elemen Y-2Z, min 2X plus Y-3Z, dan X plus 3Y. Elemen yang bisa kita lihat di sini dapat kita sebut sebagai aturan transformasi. Dari aturan transformasi, kita bisa mendapatkan sebuah matriks transformasi.
Caranya adalah sebagai berikut. Pertama, kita dapatkan konstanta-konstanta dari variabel-variabel yang ada pada aturan transformasi tersebut. Di sini bisa kita dapatkan 0 yang merupakan konstanta dari X, 1 atau plus 1 bisa kita dapatkan dari konstanta Y, dan min 2 kita dapatkan dari konstanta Z. Dan begitu pula dengan baris-baris berikutnya. Di sini juga ada 1 yang merupakan konstanta dari X dan 0 yang merupakan konstanta dari Z. Kemudian kita pisahkan variabel dari masing-masing konstantanya. Bisa kita lihat di sini X terpisah dari konstanta-konstanta yaitu 0, min 2, 1, plus Y konstantanya yaitu 1, 1, 3, dan Z konstantanya yaitu min 2, min 3, dan 0. Kita bisa melihat bahwa konstanta-konstanta masing-masing variabel membentuk matriks kolom 1. Dari matriks-matriks tersebut dapat kita satukan menjadi sebuah matriks transformasi yang di sini saya definisikan sebagai A. A merupakan matriks transformasi dari transformasi linear S, sehingga vektor bayangan bisa didapatkan pula dengan cara mengalihkan matriks transformasi A dengan vektor awal. Jadi transformasi linear S bisa kita dapatkan rumus baru atau bisa kita rumuskan ulang sebagai berikut, di mana matriks transformasi dikalikan dengan vektor awal dan akan menghasilkan vektor hasil transformasi atau vektor bayangan. Contoh lainnya adalah pada transformasi linear S yang mentransformasikan vektor awal X berelemen XY menjadi vektor bayangan berelemen min Y X. Untuk mendapatkan matriks transformasi dari transformasi linear T, kita bisa langsung saja memisahkan variabel dari konstanta-konstantanya. Kemudian kita satukan matriks dari konstanta ini menjadi sebuah matriks transformasi. Sehingga transformasi linear T dapat kita rumuskan ulang menjadi seperti ini. Matriks transformasi dikalikan dengan vektor awal akan menghasilkan vektor bayangan yang ekuivalen dengan aturan transformasinya. Kita coba terapkan pada vektor yang elemennya 2, 3. Jadi, untuk mentransformasikannya, kita mengkalikan matriks transformasi. Jadi matriks transformasi yang berelemen 0, min 1, 1, 0 dikalikan dengan vektor 2, 3. Sehingga bila lakukan perkalian matriks akan menghasilkan vektor berelemen min 3, 2. Cara mendapatkan matriks transformasi tersebut berlaku untuk transformasi ruang vektor yang sama. Misalnya saja, tadi transformasi linear T ialah mentransformasikan ruang vektor berdimensi 2 ke ruang vektor berdimensi 2. Begitu pula transformasi linear S yang mentransformasikan ruang vektor berdimensi 3 ke ruang vektor berdimensi 3. Lalu bagaimana caranya mendapatkan matriks transformasi yang ruang vektor awal berbeda dengan ruang vektor akhirnya? Misalnya saja mentransformasikan ruang vektor berdimensi 3 ke ruang vektor berdimensi 4. Dalam mentransformasikan ruang vektor berdimensi n ke ruang vektor berdimensi m, kita perlu mengetahui basis dari ruang vektor berdimensi n dan mentransformasikannya satu persatu hingga mendapatkan kolom-kolom penyusun matriks transformasi. Matriks transformasi yang bisa kita dapatkan dari ini disebut sebagai matriks baku atau matriks standar. Misalnya saja, untuk mentransformasikan ruang vektor berdimensi 3 ke ruang vektor berdimensi 4, kita perlu mencari basis-basis dari ruang vektor berdimensi 3, yaitu 1, 0, 0 kita definisikan sebagai E1, 0, 1, 0 kita definisikan sebagai E2, 0, 0, 1 kita definisikan sebagai E3. Ketiga ini merupakan basis standar dari ruang vektor berdimensi 3. Misalkan ada transformasi linear T yang mentransformasikan vektor R3 berelemen X, Y, Z menjadi vektor R4 berelemen 2X plus 2Y, X min Y, X plus Z, Y plus Z.
Kita masukkan satu persatu basis R3 ke dalam transformasi linear T sesuai aturannya. E1 ditransformasikan menjadi matriks berelemen 2, 1, 1, 0. Basis E2 kita transformasikan menjadi 2, min 1, 0, 1. Basis E3 kita transformasikan menjadi 0, 0, 1, 1. Matriks-matriks hasil transformasi basis-basis L3 dapat kita satukan menjadi matriks transformasi. Jadi, matriks transformasi atau matriks standar untuk T adalah 2, 2, 0, 1, min 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Cara mendapatkan matriks baku atau matriks standar sebagai matriks transformasi berlaku untuk ulang vektor dengan basis-basis standar. Adapun basis-basis standar untuk ulang-ulang vektor adalah sebagai berikut. Basis standar R2 yaitu 1, 0, dan 0, 1. Basis standar R3 1, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 1. Basis standar R4 yaitu 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 0, 1. Begitu pula seterusnya. Lalu bagaimana jika basis ruang vektor awal dan ruang vektor akhir tidak standar? Seperti misalnya dalam mentransformasikan ruang vektor berdimensi 2 ke ruang vektor berdimensi 3 dengan basis R2, V1, dan V2 dengan basis R3, W1, W2, dan W3. Dalam mentransformasikan ruang vektor berdimensi N ke ruang vektor berdimensi M dengan basis non-standar, kita perlu mengetahui basis dari keduanya, mentransformasikan basis vektor berdimensi N satu persatu hingga mendapatkan masing-masing hasil transformasi basis tersebut. Lalu kemudian kita menemukan kombinasi linear yang tepat dari basis ruang vektor berdimensi M hingga hasilnya sama dengan hasil transformasi basis ruang vektor berdimensi N. Jadikan konstanta kombinasi linear tersebut sebagai kolom-kolom pada matriks transformasi. Misalnya saja, transformasi linear T mentransformasikan R2 ke R3 dengan aturan sebagai berikut. Dengan basis R2 yaitu 31 dan 52. Basis R3 yaitu 10, min 1, min 1, 2, 2, dan 0, 1, 2. Lalu, bagaimana mencari matriks transformasinya? Pertama, transformasikan tiap basis dari R2. 3, 1 hasilnya yaitu 1, min 2, min 5, 5, 2 hasilnya yaitu 2, 1, min 3. Lalu carilah kombinasi linear dari basis-basis R3 yang menyusun masing-masing hasil transformasi basis R2. Kombinasi linear dari basis-basis R3 maksudnya ialah basis-basis R3 ini jika memiliki konstanta-konstanta tertentu dan dijumlahkan, maka akan menghasilkan salah satu hasil transformasi basis R2. Untuk mendapatkan konstanta-konstanta tersebut, kita bisa rumuskan bersamaan-bersamaan linear sebagai berikut. Untuk menyelesaikannya, kita dapat melakukan metode eliminasi Gauss-Jordan. Kalian bisa mempause video ini untuk mencoba eliminasikannya sendiri. Ketika sudah menjadi bentuk matriks echelon baris reduksi, kita dengan mudah mendapatkan konstanta dari kombinasi linear tersebut. Hal yang sama juga bisa kita lakukan pada hasil transformasi basis R2 lainnya. Kemudian, konstanta kombinasi linear tersebut dapat kita satukan menjadi sebuah matriks transformasi, sehingga matriks transformasi untuk transformasi linear T adalah sebagai berikut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.